Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiat Makarolia Putri dengan nomor NIM 290215100 dari Prodi Akuntansi kelas C Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 3. Dari mata kuliah Perpajakan 1 dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti, SE, MSI. Pertama-tama kita bahas dulu untuk pengertian pajak. Apa sih yang dimaksud dengan pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya di sini ada fungsi pajak bagi kita sebagai wajib pajak atau masyarakat. Di setiap pajak yang kita bayarkan memiliki fungsi dan manfaat yang besar bagi masyarakat dan juga negara. Hadirnya infrastruktur, jalan, dan bangunan yang memadai. Selanjutnya ada taman kota, ada lapangan pekerjaan, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dikelola oleh negara adalah bentuk dari penyaluran pajak yang kita bayarkan. Jadi pajak ini bisa digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak juga bisa digunakan untuk sebagai alat untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Selanjutnya, pajak bisa memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri seperti PPN. Di Indonesia, pajak sejatinya memiliki empat fungsi. Yang pertama adalah fungsi anggaran. Di sini pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Jadi pajak ini digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, selanjutnya belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut ditingkatkan terus dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat. Selanjutnya ada fungsi mengatur. Digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dengan atau pelengkap ya dari fungsi anggaran. Pemerintah juga dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya saja di dalam rangka penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak dalam rangka melindungi produksi dalam negeri. Pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Selanjutnya, untuk yang ketiga adalah fungsi stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat. Selanjutnya, pemungutan pajak, lalu penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat adalah retribusi pendapatan. Di sini pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Lalu pajak juga merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak pun sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak ini meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Seperti itu ya, bisa pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, lalu jembatan, sekolah, rumah, sakit atau puskesmas. Selanjutnya kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Tentunya fasilitas-fasilitas tersebut juga akan membantu masyarakat di dalam kebutuhannya. Jadi untuk di perjalanan, jadi jalanannya itu lebih dibagusin, atau sekarang banyak tol dan jembatan layang ya.
agar meminimalisir kemacetan. Selanjutnya juga ada jembatan untuk menghubungkan antar desa. Lalu ada sekolah-sekolah juga yang membutuhkan apabila pembangunan atau bangunan tersebut sudah tidak layak, maka bisa digunakan untuk membangun agar sekolah tersebut menjadi layak. Lalu ada rumah sakit atau puskesmas, ini di bidang kesehatan ya. Jadi masyarakat juga pasti membutuhkan adanya rumah sakit atau puskesmas untuk memberikan fasilitas yang terbaik bagi masyarakat. Selanjutnya juga ada kantor polisi. Lalu uang pajak ini digunakan juga untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah. Semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Seperti itu ya. Jadi pajak bagi suatu negara ini menjadi sangat dominan di dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Selanjutnya di sini jelaskan pandangan saudara tentang pajak ke depannya. Jadi pajak merupakan salah satu sumber utama ya dalam penerimaan negara untuk pembangunan. Jika banyak yang wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara akan sulit terpenuhi. Uang pajak juga dibayarkan oleh wajib pajak akan digunakan lagi oleh pemerintah untuk membayar hutang negara beserta bunga dari hutang tersebut dan membuat hidup masyarakatnya sejahtera. Dan caranya adalah dengan memberikan subsidi barang-barang kebutuhan masyarakat. Untuk masalah hutang negara ini, untuk pajak ke depannya semoga bisa dapat membayar atau melunasi hutang di Indonesia ini ya dengan pajak tersebut. Jadi bisa dikelola dengan baik. Itu pandangan ke depannya mungkin akan dipikirkan untuk hutang tersebut. Selanjutnya di sini untuk subsidi barang-barang itu ada seperti BBM dan pangan. Selanjutnya memberikan pinjaman kepada pengusaha mikro atau kecil dan pengusaha menengah sehingga roda perekonomian terus berputar. Selain itu, dana dari penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas umum dan infrastruktur seperti yang sudah saya jelaskan tadi, adanya jalan raya, lalu jembatan, lalu sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Untuk sekarang ini adalah pembangunan alat transportasi massal seperti MRT, lalu ada kereta cepat ya, yang sedang dalam tahap pembangunan. Dan kedepannya berharap pajak pasti akan selalu menggunakan sistem-sistem yang akan lebih canggih lagi ya, karena sebelumnya saja manual dan sekarang sudah menggunakan sistem. Dan untuk kedepannya lagi, pandangan saya akan menggunakan artificial intelligence yang lebih dahsyat lagi. Dan tentunya diharapkan artificial intelligence tersebut sama dengan pengaplikasian dari program-program yang ada di pajak tersebut dan direalisasikan dengan sebenar-benarnya agar seimbang antara teknologi yang dipakai dengan tujuan atau manfaat yang akan diterima oleh masyarakat. Jadi tidak akan sia-sia ya kita misalnya dalam suatu masyarakat membayar pajak ke negara. Ketika uang tersebut atau penerimaan negara digunakan dengan sebaik-baiknya, maka di dalam proses pembangunan ataupun yang lainnya itu akan menjadi sangat mudah karena ada dana dari pajak tersebut, dari penerimaan pajak tersebut ya. Selanjutnya kedepannya diharapkan semoga pajak di Indonesia ini bisa lebih disosialisasikan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Karena untuk sekarang masalah sistem pembayaran pajak pun sudah melalui online.
Selanjutnya untuk PPN dari 10% sudah menjadi 11%. Dan untuk yang lainnya juga mengikuti ya, naik semua. Diharapkan dengan adanya kenaikan ini ke depannya pajak tersebut bisa mengatasi masalah-masalah perekonomian yang ada di Indonesia. Tentunya yang utama ini adalah menurut saya adalah hutang negara ya. Jika pajak tersebut bisa untuk menutupi, mungkin masih belum ya, karena kita juga butuh untuk memberikan subsidi-subsidi barang-barang kebutuhan masyarakat seperti pembangunan tadi dan fasilitas-fasilitas lainnya. Tetapi diharapkan untuk masalah hutang negara ini semoga bisa dapat dituntaskan dengan sebaik-baiknya agar generasi penerus juga bisa memiliki kehidupan atau kesejahteraan yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Mengingat kemarin kita sudah mengalami masa COVID-19 ya, di sana kita bisa merasakan yang tadinya bekerja jadi tidak bekerja dan mereka harus berkreatif sekreatif mungkin supaya bisa mendapatkan penghasilan. Dan pemerintah juga otomatis bagaimana caranya agar masyarakat tetap sejahtera, jadi ada bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Itu juga bisa digunakan karena dari kita, dari rakyat untuk rakyat pastinya. Dan jika pajak tersebut dikelola dengan baik, semoga saja di dalam suatu negara tersebut atau khususnya di Indonesia bisa dengan baik untuk pengelolaan dari uang tersebut, karena negara ini pasti penghasilan pajaknya juga sangat besar, pengeluarannya juga besar, tapi jika digunakan dengan sebaik-baiknya, ada perhitungan di dalam penerimaan dan pengeluarannya, mudah-mudahan akan balance gitu ya, jadi tidak berat sebelah seperti itu. Jadi masyarakat juga tidak ibaratnya tidak mengalami kesusahan ketika BBM sudah banyak yang dicabut subsidinya. Itu banyak sekali yang merasakan keluhan dengan adanya peningkatan harga BBM tersebut. Namun juga ada yang wajib pajak tidak membayar kewajibannya kepada negara. Ini juga harus diperhatikan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak kepada negara karena uang tersebut akan dikelola dengan sebaik mungkin di tangan-tangan orang yang amanah, dan tentunya kita sebagai warga negara akan menikmati hasil dari penerimaan negara uang tersebut, karena dari rakyat untuk rakyat kembali, seperti itu. Berikut ini adalah poin-poin yang kurang lebihnya tadi sudah saya bahas ya. Di sini untuk yang pertama dari defisit menuju konsolidasi fiskal. Selanjutnya di sini ada pajak pertambahan nilai PPN. Tadi dari 10% ke 11%. Itu juga pandangan untuk pajak ke depannya pasti akan bertambah lagi kemungkinannya untuk beberapa tahun atau puluh tahun yang akan datang. Selanjutnya, pemerintah dalam mengidentifikasi penyebab dari krisis. Selanjutnya ada volatilitas, regulasi, dan reformasi pajak. Yang kelima ada kompetisi pajak. Dan yang keenam ada terobosan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ini tadi kurang lebihnya sudah saya bahas di awal ya. Selanjutnya, ini ada tren global tax governance. Lalu yang nomor 8 ada strategi otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Seperti yang tadi dijelaskan juga ya, meningkatkan kepatuhan.
Kemungkinan salah satunya meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Selanjutnya, adanya sengketa mengenai pajak. Alhamdulillahirrabbilalamin, cukup sekian pemaparan dari saya mengenai pajak. Tadi kita sudah bahas untuk fungsi pajak bagi masyarakat, selanjutnya juga pandangan pajak untuk kedepannya, dan sekilas untuk pengertian dari pajak. Semoga bisa bermanfaat materi yang saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.